Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja teman-teman berada, semoga semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Uh, Bertemu lagi dengan saya Ummu Tauhid. Kali ini saya akan bacakan kelanjutan dari kisah Imam Al-Ghazali. Ini bagian kedua teman-teman. Video pertama semoga teman-teman menontonnya insyaallah. Dalam video pertama dijuluki bahwa saya bacakan, beliau dijuluki dengan Hujatul Islam karena beliau ahli dalam menjawab segala problematik yang melibatkan hukum Islam. Dan juga beliau dijuluki sebagai ahli fikir dan ahli filsafat Islam. Ahli filsafat Islam terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Dan juga oleh gurunya, gurunya bernama Abdul Malik Al-Juwini atau Abu Ma'al Al-Juwini yang dikenal dengan nama Imam Al-Haramain atau Imam Al-Haramain, menyebut Imam Al-Ghazali mempunyai lautan ilmu yang luas. Kalau Imam Al-Ghazali banyak memiliki ilmu agama dan ilmu tasawuf. Teman-teman, keistimewaan Imam Al-Ghazali adalah sebagai seorang ulama terkemuka ada beberapa keistimewaan dan kelebihan dimiliki oleh Imam Al-Ghazali. Antara lain, beliau adalah seorang ulama yang mempunyai kemauan yang sangat tinggi untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Juga beliau adalah pernah beriktikaf di puncak menara Masjid Umawi sebelah barat sepanjang hari dengan sedikit makan dan minum. Kalau teman-teman dengar video dari yang pertama pasti mengerti apa yang saya bacakan tadi. Juga beliau adalah seorang ulama yang pernah mengunjungi beberapa kota-kota penting yang pernah sebagai pusat perkembangan ajaran Islam dan tasawuf. Dan keempat, beliau juga adalah seorang ulama yang mendapat gelar Hujatul Islam karena beliau mempunyai kemampuan untuk menghimpun akidah, syariah, dan akhlak ke dalam ilmu tasawuf. Sehingga beliau merupakan salah satu hujah yang menjadi tegaknya Islam sepanjang masa sampai sekarang itu teman-teman. Perlu teman-teman ketahui Imam Al-Ghazali untuk menjadi seorang ulama terkemuka dan orang menjadi pintar banyak ilmu untuk ilmu itu melalui perjalanan panjang dengan kemauan keras untuk menuntut ilmu dengan pindah dari daerah satu ke daerah lain, dari kota-kota Islam lain untuk menuntut ilmu untuk menjadi seorang ulama terkemuka dan seorang dalam bidang tasawuf yang pintar dan itu. Dan juga teman-teman, kita bisa dari contoh dari perjalanan hidup Imam Al-Ghazali. Di saat kita dalam perkembangan manusia lain juga ada orang bisa jadi seorang pejabat tinggi, jadi seorang punya kedudukan titel itu melalui dari perjuangan panjang dengan melalui proses pendidikan dan belajar kemauan keras untuk menjadi orang, untuk mendapatkan suatu titel atau jabatan dalam hidupnya. Begitupun kita dalam mendidik anak kita. Dalam anak kita tidak langsung besar kan, lalu dalam proses kan. Misalnya kita mau berenang di laut, tidak mungkin kita langsung jeblos ke tengah laut kan. Tentu harus dari pinggir laut baru kita sampai ke dalam. Begitu pun ke dalam laut, begitu pula dengan kita mendidik anak-anak kita. Itu pun kita mendidik anak kita. Untuk kita menjadi anak berhasil, kita harus berjuang keras untuk anak kita menjadi orang, mendidik anak kita untuk menjadi orang baik, berguna bagi agama, keluarga, bangsa, negara, agar juga setiap anak manusia itu perjalanan hidupnya melalui perjuangan. Kita tidak boleh merendahkan orang lain. Tidak mungkin anak itu jadi orang, tidak mungkin anak itu bisa kuliah. Itu kita tidak boleh takabur, tidak boleh tinggi hati dalam hal ini, karena setiap anak manusia itu perjalanan hidupnya berbeda-beda. Perjuangannya, liku-liku perjalanan hidupnya berbeda-beda. Tapi tujuan sama untuk jadi orang berguna bagi agama, keluarga, bangsa, negara. Gitu teman. Perjuangan keras, punya kemauan keras. Itulah dilakukan oleh Imam Al-Ghazali, yang dilakukan oleh
oleh manusia lainnya, seperti kita berjuang untuk membesarkan anak, berjuang untuk mencari hidup. Semuanya halus dengan jalan berliku-liku, perjuangan panjang. Oke teman-teman. Lalu pokok-pokok pikiran Imam Al-Ghazali adalah antara lain perjalanan tasawuf. Seseorang pada hakikatnya adalah usaha untuk membersihkan diri dan menjernihkan hati secara terus-menerus hingga mencapai musyahadah. Untuk itu seseorang menekuni ajaran tasawuf harus menempuh moral dan melatih jiwanya dan membina akhlak yang terpuji di sisi Allah maupun di sisi manusia. Hati ibarat cermin yang mampu menangkap ma'rifat ketuhanan. Kemampuan hati tersebut tergantung pada bersih dan beningnya hati itu sendiri. Kalau hati bersih akan mudah menerima ma'rifah, tapi kalau hatinya kotor maka ia tidak akan bisa menerima ma'rifah. Seseorang yang sudah mencapai makam musyahadah, maka ia tidak memandang selain Allah, tidak tahu selain Dia, yakni Allah, hanya mengenal Allah semata. Dia yang disaksikan dalam wujud itu hanya Dia, Allah, dan ciptaan-ciptaannya. Dalam keadaan demikian, seseorang sufi mengesahkan Allah dengan sebenarnya, yaitu Allah itu hanya satu. Imam Ghazali adalah merupakan banyak karya-karya buku beliau yang peninggalan beliau sampai sekarang. Bahkan beliau mempunyai buku karangan cukup terkenal dari dulu sampai sekarang yang dibacakan oleh ulama Islam, termasuk saya. Saya juga hobi membaca buku karang-karang imam beliau, di mana di karang-karang tersebut yang paling terkenal dan menjadi perhatian para ulama adalah kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab ini Imam Al-Ghazali menyusunnya menjadi 4 bab utama dan masing-masing hal babnya dibagi menjadi 10 pasal. Keempat bab itu antara lain: 1, bab pertama tentang ibadah, bab kedua tentang adat istiadat, dan yang ketiga tentang hal-hal yang mencelakakan, dan keempat adalah tentang maqamat dan ahwal. Dan itu teman-teman buku Imam Ghazali yang terkenal, banyak dibaca oleh kita semua sampai sekarang ini adalah Ihya Ulumuddin. Saya juga memiliki singkatan dari buku Ihya Ulumuddin. Dan juga banyak membaca-baca karya-karya Imam Ghazali lainnya. Itulah seperti kemarin video sebelumnya, saya termasuk banyak pola pikiran saya, kehidupan saya banyak saya ambil dipengaruhi oleh pikiran Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali wafat. Imam Al-Ghazali atau meninggal. Imam Al-Ghazali yang mendapat gelar Hujatul Islam meninggal dunia dengan tenang pada hari Senin pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah. Tentu saja di tempat kelahirannya, karena beliau video pertama sudah saya ceritakan, setelah beliau banyak menuntut ilmu di daerah kota Islam, beliau kembali ke negaranya untuk mengembangkan ilmu yang dimilikinya. Itu teman-teman kisah Imam Al-Ghazali yang kedua. Lalu saya akan bacakan, semoga kisah Imam Al-Ghazali tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan saya akan bacakan salah satu kutipan di buku Imam Al-Ghazali, yakni Benteng Bimbingan Mencapai Ketenangan Jiwa, yang masalah hakikat budi pekerti yang baik dan yang buruk. Kita baca kutipannya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan, kebaikan budi pekerti ialah air muka yang berseri-seri, banyak memberi dan menjauh perbuatan yang menyakitkan orang lain. Al-Wasiti berkata, budi pekerti yang baik ialah hendaknya jangan memusuhi dan jangan pula dimusuhi, dikarenakan kuatnya ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Juga As-Sah Al-Karmani berkata, budi pekerti yang baik adalah menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang lain dan sanggup memikul kesulitan-kesulitan. Dan terakhir
Pada kesempatan lain, Al-Wasiti berkata, budi pekerti yang baik ialah kesanggupan memberi kesenangan kepada orang lain, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itu teman-teman, semoga kutipan dari buku Imam Al-Ghazali, semoga bermanfaat dari teman-teman. Saya akan kasih contoh, misalnya supaya kita tuh tidak memusuhi dan tidak dimusuhi, supaya kita tidak menyakiti orang lain, supaya tidak disakiti orang lain. Misalnya pada satu perkumpulan atau organisasi, ataupun kita sedang berkumpulan dengan teman-teman kita, ataupun kita ada dalam satu keluarga, lalu berkumpul dalam satu keluarga, lalu timbul tiba-tiba ada masalah. Misalnya salah satu di antara kita kehilangan uang atau ditipu. Tanpa bukti, main nuduh orang lain, main nuduh seseorang pencuri, seseorang pembohong. Belum tentu orang kita tuduh itu pembohong. Belum tentu orang kita tuduh adalah pencuri. Belum tentu kita tuduh sebagai penipu. Nah, itu sama dengan menyinggung dan menyakiti orang lain. Bagaimana caranya kalau kita ada masalah, kehilangan uang, kehilangan baju atau sesuatu, supaya tidak menyinggung perasaan teman-teman kita, saudara kita, lingkungan kita, tetangga kita. Misalnya kalau ada masalah, panggillah orang-orang ada sekitar kita tadi. Dudukan dalam satu majelis atau dalam ruangan tamu atau dalam suatu rumah. Panggil cara baik-baik, tanya baik-baik. Dengan pikiran jernih, tanpa emosi, tanpa marah, dengan tunjukkan kita punya budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, jauh dari buruk sangka, jauh dari tuduhan. Dengan adanya musyawarah dalam suatu majelis atau pengumpulan, kita cara baik-baik, tentu masalah yang kita hadapi itu bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa menyinggung perasaan saudara kita, teman kita, ya kan? Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Itu teman-teman, saya kasih contoh itu adalah supaya kita tidak saling menyinggung, kita tidak boleh main nuduh sembarangan. Tidak boleh main curiga sembarangan. Itu main nuduh seorang itu atau buruk sangka itu, curiga itu merupakan budi pekerti yang buruk. Jauhlah dari itu semua. Dan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dengan jauh dari emosi, marah, dengan memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, rendah hati. Insya Allah setiap masalah yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya dengan memakai hati dingin, akal pikiran sehat, insya Allah. Mungkin teman-teman sekian dulu dari saya, kelanjutan dari kisah Imam Al-Ghazali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, insya Allah. Semoga kita panjang umur, sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.